Pemirsa, upaya pemberantasan korupsi kembali mendapatkan sorotan miring. Penegak hukum yang semestinya bersikap tegas tanpa kompromi lagi-lagi justru berbaik hati kepada mereka yang terjerat kasus korupsi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 27 Februari 2021 dengan tema Melawan Korupsi Sesuka Hati bersama saya Kevin Egan. Kami mengundang partisipasi Anda melalui sambungan telepon interaktif di nomor telepon 021 583 9900. Pada pagi hari ini saya sudah bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Eko Ramawanto. Mas Eko, selamat pagi. Apa kabar Mas Eko? Selamat pagi, alhamdulillah Igan. Mas Eko, berbicara mengenai kasus korupsi, kita pagi ini ada berita mengejutkan ya, Ya, Mas Eko ya, di mana kemudian Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah tertangkap tangan melakukan korupsi. Termasuk orang yang kaget, Mas Eko. Iya, saya termasuk orang yang kaget ketika dia menjadi Bupati Bantaeng ya di Sulawesi Selatan. 2 periode dia berhasil. Jadi nggak heran kalau warga di Sulawesi Selatan kemudian memilihnya menjadi gubernur. Jadi ketika dia ditangkap di OTT dini hari tadi, saya kira semua orang kaget ya. Ini salah satu orang yang memiliki ide-ide yang brilian lah ketika dia memimpin daerah di Sulawesi Selatan. Kemudian ketika maju menjadi gubernur Sulawesi Selatan juga visi misinya kelihatan lebih bagus dibanding calon yang lain ya. Oke, kita masih menunggu Mas Eko kira-kira terkait dengan kasus apa. Ya. Tapi sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai kasus korupsi di Indonesia, kita akan diskusikan dulu beberapa informasi utama di Harian Media Indonesia edisi hari ini, Sabtu 27 Februari 2021. Yang pertama, vaksinasi pemerintah dan vaksinasi gotong royong sejalan. Mas Eko, kenapa kemudian kita bisa katakan bahwa vaksinasi pemerintah dan gotong royong ini sejalan? Karena banyak orang yang mengkhawatirkan, wah jangan-jangan vaksin gotong royong akan mengambil jatahnya vaksinasi program pemerintah. Nah itu bagaimana Mas Eko? Ya ini sebetulnya ide yang bagus ya. Kita tapi harus dikelirkan. Jadi nanti vaksin gotong royong ini tidak sama dengan vaksin yang sekarang sedang dijalankan oleh pemerintah. Ya kan? Sekarang Sinovac. Kemudian nanti ke depan mungkin ada lagi yang AstraZeneca, Novavax maupun Pfizer. Jadi ini tetap bekerjasama dengan salah satu Bio Farma di China, itu namanya Sinopharm, itu ada di Beijing sana. Beda begitu ya dengan Betul, Sinovac, jadi nanti ada perbedaan. Itu ini akan meminimalisasi kebocoran. Jadi kalau yang pemerintah kan pakai Sinovac, yang ini pakai Sinopharm. Jadi pasti tidak ada nanti celah untuk melakukan kong kali kong lah di sana. Jadi nanti itu perusahaan ataupun semacam holding begitu, di mana banyak karyawannya yang di sana. Jadi nanti gratis. Jadi yang membayar adalah perusahaannya. Tujuannya apa sih, Igan? Tujuannya mempercepat ya vaksinasi di seluruh Indonesia ini. Jadi kalau mungkin targetnya pemerintah itu mungkin April atau Maret di tahun depan, kalau bisa lebih cepat karena dengan lebih banyak warga yang divaksin tentu akan lebih baik. Oke, jadi dipastikan tidak akan mengganggu ya Mas dengan vaksinasi program pemerintah yang sudah berjalan. Kita ke informasi utama lainnya pemirsa di Harian Media Indonesia. Kedaulatan digital suatu keharusan, ini berkaitan dengan acara peluncuran ya program konektivitas digital 2021 dan perangko seri gerakan vaksinasi nasional COVID-19 di Istana Negara Jakarta kemarin, Mas Eko. Tapi kalau kita ngomongin mengenai kedaulatan digital di negeri ini, sudah sampai di mana sih Mas sebetulnya kedaulatan kita? Ya kalau kita bicara soal kedaulatan digital, lihat perusahaan-perusahaan global yang beroperasi ya di layanan misalkan over the top seperti YouTube, Facebook, Twitter, ini kan lebih banyak mengeruk banyak keuntungan dari Indonesia ya. Namun sebaliknya mereka tidak memberikan kontribusi besar ya bagi Indonesia. Jadi ke depan memang program konektivitas digitalisasi 2021 bisa menjadi momentum ya untuk menghubungkan bangsa Indonesia dengan teknologi baru, dengan pola pikir baru, dengan mindset baru. Jadi Indonesia ke depan tentu akan menuju Indonesia yang lebih bagus. Ya, karena melawan teknologi itu tidak mungkin menang Mas, katanya begitu ya. Betul. Kita harus betul-betul bisa memanfaatkan teknologi dan memanfaatkannya sebaik mungkin supaya kita juga ikut maju. Kita ke halaman kedua, Mas Eka dan juga pemirsa. Ini informasi lain dalam media Indonesia. Ini berkaitan dengan sejumlah kepala daerah yang sudah dilantik, gitu ya, Mas Eko pada hari kemarin, di mana mungkin pekerjaan utama mereka pada saat ini adalah fokus untuk menangani pandemi, gitu ya, Mas Eko. Ya, memang sekarang
tidak ada cara lain bagi kepala daerah yang terpilih maupun yang sudah lama gitu ya untuk terus fokus menangani pandemi. Kita kan nggak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Tentu dengan adanya vaksin mudah-mudahan biar lebih cepat. Nah, ini fokusnya harusnya ke sana. Jadi untuk program-program pertama mungkin yang terpilih ini fokusnya memang harus ke sana. Karena apa? Karena ini ketika sudah mulai hilang mungkin pandemi COVID itu, tentu ekonomi akan tumbuh di daerah-daerah masing-masing. Terus ini kalau kita lihat sekarang yang lagi viral kan ada di Solo dan kemudian di Medan ya, ketika Gibran maupun Bobi terpilih di Solo maupun di Medan. Saya kira kalau kita melihat dari gebrakan-gebrakan yang sudah dilakukan ya oleh pemerintah, mudah-mudahan juga diteruskan oleh kepala-kepala daerah di tempatnya masing-masing bahwa fokus sekarang untuk menangani pandemi harus lebih serius. Baik, tapi kira-kira kalau untuk mau memulihkan ekonomi, ya seperti sebelum pandemi tampaknya susah ya, Mas Eko ya? Ya susah, tentu fokus kita memang harus itu dulu, vaksin dulu. Ketika vaksin sudah diberikan minimal 70% semua warga gitu, maka tingkat imunitas kan akan semakin semakin tinggi kekebalan tubuh terhadap rentannya terkena virus. Jadi itu saya kira membuat aktivitas ekonomi nanti akan lebih lancar. Kan? Baik, kita ke tema kita pada hari ini, Mas Eko, melawan korupsi sesuka hati. Mas Eko, kita beberapa hari ini dibuat untuk sedikit menggaruk kepala nih, Mas Eko ya, karena ada beberapa kejadian yang membuat kita bertanya-tanya kenapa hal itu dilakukan. Seperti contohnya kemudian penggeledahan oleh KPK yang dilakukan kepada anggota DPR yang diduga kuat begitu ya, terlibat dengan kasus korupsi bansos, tapi kemudian mereka tidak menemukan apa-apa. Lalu kemudian juga ada terpidana kasus korupsi Jiwasraya begitu yang sudah dipidana dengan hukuman seumur hidup, tapi kemudian oleh Pengadilan Tinggi didiskon menjadi 20 tahun penjara begitu. Ini kan membuat kita semakin bertanya-tanya, wah ini kok kasus korupsi sepertinya setengah hati begitu ya kalau tidak mau mengatakan sesuka hati. Bagaimana Mas Eko? Ya, saya ingin masuk dulu ke Iksan Yunus ya, dari fraksi PDIP. Jadi memang ketika ada penggeledahan yang terkait bansos tanggal 24 kalau tidak salah Februari, memang tidak ada menemukan bukti. Padahal rekonstruksi bansos itu tanggal 1 bulan 2. Ini memang ada disebut-sebut nama itu muncul. Memang ketika KPK menggeledah akhirnya tidak ada. Kemudian ketika di Jiwasraya juga demikian. Ketika hukuman direktur keuangannya itu seumur hidup, kemudian di-korting menjadi 20 tahun. Nah, memang rasa keadilan di sana dipertanyakan, terutama kepada putusan-putusan hakim yang memutuskan. Ini kan baru masuk ke pengadilan tinggi. Dan mudah-mudahan jaksa mau mau kasasi di Mahkamah Agung terkait dengan keputusan di Jiwasraya itu. Kenapa? Karena masih ada 5 lagi tersangka yang akan banding. Nah ini belum diputus. Mereka rata-rata kan seumur hidup juga. Jadi kalau memang nanti kemudian diputus, di-korting lagi, tentu itu patut dipertanyakan rasa keadilannya. Kalau kita melihat peraturan Mahkamah Agung mungkin ya, nomor 1 kalau tidak salah tahun 2020, itu kan jelas bahwa kerugian negara yang lebih dari 100 miliar, ya kan? Itu ancaman hukumannya bisa seumur hidup. Jadi ketika pengadilan negeri memutuskan kasus-kasus Jiwasraya diputus seumur hidup, saya kira itu layak diapresiasi ketika itu. Tapi kemudian ketika banding hukumannya menjadi 20 tahun, ya, nah itu tentu patut dipertanyakan kenapa demikian. Tapi kita juga harus memaklumi bahwa hakim itu punya independensi, ya, punya penafsiran yang berbeda. Ketika hakim-hakim itu mengetahui atau mungkin melihat ada kejanggalan mungkin, ada faktor-faktor yang lain yang membuat pengurangan hukuman itu harus dilaksanakan, saya kira kita juga harus memahami dan mengapresiasi, karena kita tidak tahu bahwa yang ada di pengadilan itu kan sebetulnya fakta yang paling lengkap. Yang tahu kan hakimnya itu sendiri. Jadi kita harus pandai-pandai lah memilah bahwa ini benar, ini salah, dan lain-lain. Baik, Mas Eko, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, editorial Media Indonesia akan segera kembali. Bersama
bersama kami di editorial Media Indonesia. Sebelum kita lanjutkan, pemirsa, kita akan tampilkan paket informasi berikut ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia melawan korupsi sesuka hati. Melawan korupsi sesuka hati. Upaya pemberantasan korupsi kembali mendapat sorotan miring. Penegak hukum yang mestinya bersikap tegas tanpa kompromi, lagi-lagi justru berbaik hati kepada mereka yang terjerat kasus korupsi. Setidaknya ada 2 penanganan perkara korupsi yang membuahkan tanggapan negatif dari publik akhir-akhir ini. Pertama adalah penggeledahan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di rumah anggota DPR dari PDIP Ihsan Yunus terkait kasus korupsi bantuan sosial atau Bansos COVID-19. Dalam penggeledahan pada Rabu 24 Februari itu, KPK mengaku tidak menemukan barang bukti. Pengakuan itu pun disambut sinisme masyarakat. Rakyat sinis karena KPK baru menggeledah kediaman Ihsan, padahal ia sudah lama disebut-sebut terlibat dalam perkara tersebut. Bahkan pada rekonstruksi yang digelar KPK pada 1 Februari, namanya muncul sebagai penerima fee bansos dari vendor. Tak cuma soal penggeledahan, ada kejanggalan lain dalam penanganan kasus korupsi yang menyeret Ihsan. Sebab nama yang bersangkutan lenyap dari dakwaan 2 terdakwa korupsi bansos, Harifan Sidabuke dan Ardian Iskandar Madanataja. Kasus lain yang tak kalah menjengkelkan datang dari Pengadilan Tinggi Jakarta 2 hari lalu. Kasus itu yakni putusan majelis banding yang mengkorting hukuman penjara terhadap ex-direktur keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hari Prasetyo. Vonis pidana seumur hidup yang diketok palu di Pengadilan Tipikor Jakarta karena melakukan korupsi secara bersama-sama di Jiwasraya didiskon menjadi 20 tahun penjara. Jelas, 2 penanganan kasus korupsi tersebut mencabik-cabik rasa keadilan publik. Jelas bahwa model penanganan kasus korupsi itu jauh dari keinginan rakyat. Jelas pula bahwa komitmen yang kerap disuarakan para penegak hukum untuk melibas para koruptor masih sebatas kata-kata. Sulit dimungkiri, KPK terkesan lemah dalam menuntaskan kasus korupsi bansos COVID-19. Padahal kasus ini amatlah besar, baik jumlah uang yang dikorup maupun dampak bagi rakyat. Korupsi bansos adalah tindakan maha jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang berhati super jahat. Mereka tega mendulang cuan dari program bantuan untuk rakyat yang tengah diterpa kesulitan hidup akibat pandemi. Dengan tingkat kejahatan yang super seperti itu, semestinya KPK juga bertindak super. Mereka wajib menindak siapapun yang terlibat, bukan malah menyisakan perlakuan istimewa kepada pihak tertentu. Pun demikian dengan kasus Jiwasraya. Apa yang dilakukan Hari Prasetyo dan kawan-kawan tak kalah jahat. Tak cuma merugikan negara lebih dari 16 triliun rupiah, mereka juga menyengsarakan jutaan nasabah. Tidak ada sanksi yang lebih pantas untuk ditimpakan kepada para koruptor Jiwasraya kecuali hukuman maksimal. Itulah yang seharusnya diperlihatkan oleh semua penegak hukum sebagai wujud dari komitmen memberantas korupsi tanpa kompromi. Ketika KPK berhasil menangkap Yuliari Batubara yang kala itu menjabat Menteri Sosial dalam perkara korupsi bansos, rakyat bangga kepada KPK. Tetapi ketika KPK terkesan melunglaikan diri dalam penanganan berikutnya, pesimisme publik mengemuka. Tatkala Pengadilan Tipikor memvonis para terdakwa kasus Jiwasraya dengan hukuman penjara seumur hidup, rakyat ramai-ramai mengacungkan jempol. Namun, ketika Pengadilan Tinggi memangkas hukuman itu, rakyat pun menunjukkan emoji jempol terbalik. Jika masih ada kompromi terhadap pelaku korupsi, jangan harap negeri ini bisa memenangi perang besar melawan korupsi. Jika masih ada aparat yang bermurah hati kepada koruptor, percayalah,
bangsa ini tak bakal lepas dari penjahatan rasuah. Itulah yang berulang kali kita ingatkan, khususnya kepada para penegak hukum sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi. Melawan korupsi butuh komitmen dan integritas tinggi. Tidak bisa dengan sesuka hati. Kembali kita lanjutkan diskusi kita. Pemirsa masih bersama dengan saya Mas Eko Rahmawanto. Mas Eko, kita tentu masih saja mengingat mengenai beberapa momen yang lalu begitu ya, ketika proses penangkapan dilakukan terhadap Menteri Sosial pada waktu itu ya. Juliari Batubara, dan kemudian hal itu membuat orang panas begitu ya, mungkin sedikit terbawa emosi karena kenapa seseorang yang memiliki jabatan tinggi di negeri ini, tapi kemudian tega begitu mengambil hak orang lain. Apalagi itu digunakan untuk orang-orang yang membutuhkan di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Tapi sejak saat itu, pada saat kita mengapresiasi KPK, karena mereka melakukan penangkapan itu, sejak saat itu kok kesannya, Mas Eko ya, pengusutan terhadap kasus Bansos ini seakan tidak memuaskan begitu ya. Apalagi ini juga orang masih menunggu begitu. Ini kelanjutannya bagaimana? Siapa yang terlibat? Kemudian kenapa dia bisa melakukan kasus korupsi? Itu belum terungkap. Padahal sudah cukup lama. Begitu juga dengan kasus Jiwasraya, Mas Eko. Tidakkah Mas Eko juga merasa seperti itu, Mas? Ini membuat kita bertanya-tanya. Ini apakah pengusutan kasus korupsi kita sudah maksimal apa belum sebetulnya? Ya, kalau kita kembalikan ke KPK, sebetulnya KPK itu tajinya tetap. Kita lihat di kemarin dini hari tadi ya, Nurdin Abdullah ditangkap, itu kan membuktikan bahwa KPK tetap komit untuk melakukan pemberantasan korupsi. Cuma terkait dengan kasus Bansos, memang ini sedikit melebar ya. Jadi ketika Iksan Yunus kemarin direkonstruksi Bansos tanggal 1 Februari memang disebut. Tapi KPK kemudian agak lambat ya, menggeledah. Itu tanggal 24 Februari, ketika digeledah memang sudah tidak ada bukti-bukti yang ada di situ. Tentu banyak faktor yang terjadi di sana. Apakah KPK teledor, apakah KPK sengaja dan lain-lain, itu harus ada pembuktian lebih lanjut. Tapi saya kira KPK mungkin mempunyai kriteria-kriteria kenapa harus dilakukan pendalaman materi ini, kasus ini, kemudian digeledah tanggal 24. Nah, kemudian terkait dengan Jiwasraya, saya kira ini terus bergulir. Sudah ada 5 kan yang sudah menjadi tersangka dan akan banding. Satu diantaranya kan Direktur Keuangan yang kemudian kemarin dari seumur hidup diturunkan menjadi 20 tahun. Jadi saya kira memang publik patut menduga ada apa-apa dengan kasus ini kan, terutama dengan Jiwasraya, karena kerugiannya kan mencapai 16 triliun lebih. Jadi saya kira wajar kemudian jika publik bertanya, kenapa seumur hidup menjadi 20 tahun. Jadi ini saya kira untuk mengembalikan kepercayaan lagi, saya kira jaksa ya harus melakukan kasasi di kasus ini. Nah, MA sekarang yang menjadi ujung tombak terakhir, ini juga harus kita kritisi, kita harus waspadai, jangan-jangan nanti dikurangin lagi. Kalau kita melihat ke belakang, itu sudah ada 23 perkara korupsi yang kemudian ditangani KPK dan dikurangi kan. Nah, masih ada 37 perkara lagi yang masih mengendap di MA yang belum diperiksa. Banyak orang menduga bahwa hilangnya Artijo ya, yang kemudian sekarang ada di KPK menjadi Dewan Pengawas, itu menjadi salah satu kenapa di Kamar Pidana menjadi lembek, menjadi lemah. Ya, banyak putusan yang kemudian dikurangi. Mantan Ketua Umum namanya Partai Demokrat, Anas Urbaningrum juga dikurangi. Ya. Dan lain-lain, nah, banyak kasus-kasus sana yang dikurangi hukumannya. Tentu ini wajib dikritisi, kita harus pelototin ya dengan benar bahwa kasus korupsi terutama di dalam masa pandemi ini ada kejahatan yang luar biasa. Tentu hukumannya pun juga harus luar biasa ya kan. Ini yang harus diterapkan oleh penegak hukum di Indonesia. Tidakkah kemudian beberapa kejadian ini akan membuat orang-orang tidak takut ketika melakukan aksi korupsi, Mas Eko? Itu sebabnya harus ada efek jera di sana ya kan. Ketika misalnya di kasus Jiwasraya dihukum seumur hidup, harusnya ada efek
efek jera di sana. Tapi ketika kemudian diturunkan menjadi 20 tahun, maka banyak orang menduga, ini ada hal-hal yang lain yang mungkin disebabkan putusannya ini menjadi turun. Nah ini kan banyak orang menduga. Nah ini harus dikembalikan kepercayaan publik ini, warga ini tentu sekarang ada di tangan MA bolanya ketika mantan direktur keuangan Jiwasraya itu diputus 20 tahun. Jadi sekarang bolanya ada di jaksa KPK untuk melakukan kasasi. Kemudian Mahkamah Agung memutuskan dengan rasa keadilan yang tinggi terhadap kekecewaan warga. Ya, tapi tidakkah juga kejadian ini akan membuat orang bertanya-tanya, Mas Eko, wah jangan-jangan ada sesuatu nih, kok kemudian pada saat penangkapannya heboh begitu ya, lalu sampai sekarang tidak ada perkembangan yang signifikan begitu untuk kasus bansos, lalu untuk yang Jiwasraya juga begitu. Dulu pada saat vonis juga semua orang mengapresiasi, tapi kemudian ternyata di pengadilan tinggi bisa didiskon. Nah ini kan membuat orang menjadi curiga, bagaimana? Ya kasus bansos memang terus bergulir. Saya kira nanti ketika di persidangan akan muncul fakta baru yang kemudian bisa disikapi oleh KPK untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Saya kira ini masih berlangsung lama. Bukan hanya Ari Batubara saja, tapi juga bisa mungkin politisi-politisi yang lain yang mungkin terlibat dalam kasus bansos ini. Kemudian kalau Jiwasraya kan kemudian itu juga melebar kemana-mana. Saya kira dengan kerugian negara sekitar 16 triliun ke atas saya kira ini patut diduga banyak orang terlibat di sini. Ya kan? Jadi ketika KPK sudah mulai turun tangan, nah Kejaksaan Agung juga sudah mulai gaspol gitu kan. Saya kira dua kasus ini, bansos maupun Jiwasraya, harus membuktikan bahwa penegak hukum benar-benar di kasus ini jangan sampai kemudian hanya berhenti kalau di Jiwasraya di 6 orang yang sudah menjadi tersangka, kemudian di bansos hanya berhenti di Ari Batubara dan teman-temannya. Saya kira ini banyak kasus ini yang bisa dikembangkan lebih jauh. Baik, Mas Eko, kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai yang satu ini. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa, di Editorial Media Indonesia. Di segmen ini kita akan menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Ikhwan dari Jember, Jawa Timur. Pak Ikhwan, selamat pagi. Selamat pagi Mas Kevin, selamat pagi Mas Eko. Begini, bahwa korupsi itu kan sudah jelas kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Jadi melawannya itu juga dengan cara luar biasa. Dan pangkalnya adalah persoalan moralitas sebenarnya. Jadi kalau dilakukan represif dengan hukum positif terus, maka tidak akan menyelesaikan. Itu prosesnya berkepanjangan terus. Dan untuk penyidikan mengenai korupsi ini memang mahal biayanya, kemudian ruwet, dan itu saling terkait seperti multi-level marketing, seperti itulah modelnya. Jadi dari dia, kemudian contohnya Iksan yang di DPR, kemudian yang baru saja ini Pak Nurdin. Nah, ini contoh, sedangkan kita melihat bagaimana bupati, wali kota, gubernur, yang begitu banyak mereka itu melakukan korupsi. Yang jadi masalah adalah apakah kita kemudian tidak melihat contoh di Korea Utara misalnya. Bagaimana koruptor kelas kakap itu kemudian diajak omong-omong sama presidennya. Nanti pada suatu tempat itu ternyata di sebelah kanan dia koruptor itu terbuka lubang di bawahnya. Lalu di bawah dia masuk, jatuh, ditangkap oleh buaya yang notabene berapa hari tidak makan. Itu contoh begitu. Kita melihat sadis betul ya, gitu ya. Potong tangan, kaki bersilang misalnya, itu dianggap barbar. Tapi kalau sudah berkepanjangan, deviasi perilaku behavior ini berkepanjangan, dan kita lalu tidak menggunakan menghilangkan kemanusiaan demi kemanusiaan yang lain. Jadi kalau itu kita lakukan, sedangkan ini adalah kejahatan luar biasa, lalu sesuka-suka, kemudian dari sudut undang-undang itu memang kurang tegas karena sistem menghukum itu. Jadi memang inilah yang terjadi pada kenyataan kita, sehingga korupsi itu tidak akan berhenti karena itu urusan moralitas. Oleh sebab itu kesimpulannya jangan memisahkan moralitas dengan hukum positif. Kalau itu diceraikan jadi rusaklah kita dalam law enforcement itu. Saya kira itulah yang pokok. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Iwan dari Jember. Di belakangnya ada Pak Edward dari Curug Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, media Indonesia. Ya. Saya cuma menyoroti begini. Semua sepakat seluruh aparat penegak hukum itu bahwa ini adalah didefinisikan kejahatan korupsi termasuk extraordinary. Kejahatan yang luar biasa. Nah, kalau sudah luar biasa, jangankan ditangani dengan biasa-biasa. Apalagi yang di bawah standar biasa-biasa ini nggak akan masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ini mudah-mudahan apa yang berita yang saya dengar ini salah, mudah-mudahan. Sudahlah di pengadilan tingkat pertama itu abaikan saja, nanti kita main di tingkat tinggi katanya. Nah ini yang terjadi. Baik, biarkan seumur hidup, nanti di pengadilan tinggi atau di PK kita bisa bermain. Uang mereka banyak, padahal sudah digariskan. Kejahatan korupsi di atas 100 miliar, itu hukumannya maksimal. Ya maksimal berarti seumur hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sama dengan pengadilan, hakim di pengadilan tinggi mengatakan hakim pengadilan negeri itu bodoh. Karena apa yang dia nilai berarti ada yang salah. Saya nggak yakin hakim itu memutuskan bukan sendiri loh. Ada 5 hakim anggota. Mereka pasti ada opinion kan begitu. Tetapi ini kenapa bisa terjadi? Saya yakin kurang adanya komitmen untuk pemberantasan korupsi. Tindakan penjarahan yang akan kita sampaikan kepada para koruptor ini tidak terjadi rupanya oleh para penegak hukum ini. Ingat bahwa mereka adalah dalam istilah lain adalah wakil Tuhan di atas bumi karena menentukan nasib seseorang. Tetapi betul-betul korupsi yang dilakukan di saat sekarang kita sedang mengalami bencana bentur-bentur bukan tindakan super jahat, tindakan bejat itu sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sesalkan juga aparat KPK seperti yang disampaikan. Si anggota DPR ini kan sudah lama diduga terlibat. Loh, baru digeledah sekarang mungkin barang-barang buktinya sudah disingkirkan semua. Apa yang terjadi dengan penegakan hukum ini sekarang? Kalau ada orang sinis melihat KPK dan para penegak hukum lainnya, ya wajar-wajar sekarang. Karena memang kenyataannya begitu. Kita harapkan betul-betul komitmen. Sadarilah bahwa korupsi inilah yang merusak bangsa ini. Bangsa ini tidak maju-maju. Dari sekian triliun APBN itu, mungkin 20-30% hilang di korupsi. Sadarilah. Sudah keteladanan sudah diberikan oleh presiden. Presiden itu anaknya aja cuma dagang martabak dengan pisang goreng. Tidak ada korupsi dalam dia. Nah kenapa bawa-bawa ini nggak ikut gitu? Terima kasih Pak Edward dari Curug Bengkulu. Kami sudah menangkap poinnya. Saya selanjutnya ke Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Kevin dan Bung Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam. Ya. Silakan Bu Indra. Indonesia ini sepertinya korupsi itu sudah mendarah daging. Ya, ini kalau saya pikir sebabnya di setiap lini dimanapun sudah ada permainan berjamaah. Sudah ada dalang-dalang yang bisa mengatur seseorang untuk berbuat korupsi ini. Kenapa? Kita lihat, kita kan terkaget-kaget. Kok bansos aja dikorupsi? Ya itu orang udah gila kali dalam keadaan yang begitu memprihatinkan. Kemudian lihat. Berapa banyak bupati yang baik-baik jadi gubernur lalu terjerat korupsi. Orang baik-baik yang jadi bupati akhirnya terjerat korupsi. Dan banyak lagi pemegang kekuasaan yang terjerat korupsi. Mengapa? Ini sang dalangnya ini yang mengatur sedemikian rupa. Yang bisa membuat si pejabat yang baru ini yang notabene dalam tanda kutip tidak tahu apa-apa. Diatur supaya wah ini sih sudah biasa dikerjakan. Ini memang udah tradisi dari dulunya begini gitu. Sehingga mereka mendapat tekanan untuk terjebak pada keadaan korupsi juga. Nah, mungkin hakim bisa melihat mengapa putusannya berubah. Mereka juga mungkin melihat ini hanya bermain sebagai apa gitu. Siapa yang berada di balik ini? Orang-orang yang mengerti hukum justru tadi menghilangkan bukti-bukti hukum itu. Baik, terima kasih Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Pemirsa,
Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kami kembali untuk menyapa penelpon kita pada hari ini. Saya lanjutkan ke Ibu Endang Prayitno dari Bekasi, Jawa Barat. Ibu Endang, selamat pagi. Iya, halo, selamat pagi Pak, Media Indonesia. Iya, silakan Bu Endang. Halo. Ya, silakan Bu Endang, tanggapannya dengan tema kita pada hari ini. Ya. Halo, saya adalah Ibu Endang Prayitno yang ingin menyampaikan kepada Media Indonesia, Metro TV. Ya, saya termasuk ibu yang menjadi korban asuransi Jiwasraya. Ya. Waktu itu suami saya almarhum lewat BRI. Nah, sampai sekarang kita udah mencari daya upaya juga belum berhasil. Nah, ini saya cuma memohon agar orang-orang yang korupsi, apalagi pagi ini mendengar Gubernur Sulawesi Selatan yang korupsi itu sangat merugikan rakyat kecil seperti saya ini. Yang mana mereka itu kehidupannya udah dijamin segala-galanya dari A sampai Z oleh pemerintah, gaji menteri besar, perumahan segala macam difasilitasi, tapi masih mau korupsi. Nah, apabila saya diizinkan, saya menginginkan bahwa menteri-menteri korupsi, apalagi di pandemi siapapun yang korupsi, ketangkep tangan di dalam itu mau dihukum mati saja. Karena dia udah sampah masyarakat yang sudah tidak bisa dimanfaatkan, diharapkan dedikasi yang baik untuk negara Indonesia ini. Lebih baik dihukum mati saja, Pak. Ya. Tanggapannya dengan Direktur Keuangan Jiwasraya yang hukumannya di korting Bu jadi 20 tahun, bagaimana Bu Endang? Loh itu saya menjumpai juga dengan jaksa itu. Jaksa itu benar lebih baik diganti sajalah kalau orang-orang yang kayak gitu. Baik, terima kasih Bu Endang Prayitno dari Bekasi, Jawa Barat. Saya ke Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya, silakan Pak Bambang. Melawan korupsi sesuka hati. Ini merupakan kritik atau sindiran yang sarkasme yang tepat diperuntukkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memotong polis hukuman mantan Direktur Keuangan PT Jiwasraya Hari Prasetyo, yaitu dari tuntutan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara selama 20 tahun. Kami sebagai masyarakat sangat kecewa atas vonis pidana seumur hidup menjadi pidana penjara 20 tahun tersebut karena tidak selaras dengan spirit pemberantasan korupsi. Nah, selain itu Mas, bahwa korupsi merupakan tindak kejahatan luar biasa. Nah, apalagi terdakwa Hari Prasetyo ini telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga 16,8 triliun rupiah. Nah, ini itu Mas, bahwa perbuatan terdakwa ini terbukti terencana, terstruktur, masif, dan berimplikasi pada timbulnya kesulitan ekonomi pada para nasabah asuransi Jiwasraya seperti Ibu Endang tadi. Nah, selain itu Mas, juga menjatuhkan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi Jiwasraya. Nah, seharusnya koruptor seperti Hari Prasetyo tersebut sangat tepat dihukum pidana penjara seumur hidup. Bahkan ditambah lagi dimiskinkan. Nah, pertanyaan kami sebagai masyarakat Mas, kenapa penegak hukum masih cenderung meringankan hukuman bagi para koruptor? Satu, apa karena pertemanan, setia kawan? Yang kedua, apa ini sebagai harapan imbal balik atau tali asih? Yang ketiga, ataukah ini sebagai tepos liro atau saling pengertian? Barangkali nanti ketika menjadi koruptor juga biar dapat hukuman yang ringan. Kemudian yang keempat, karena membawa perasaan atau baper atau iba atau kasihan yang sesaat. Kemudian yang kelima, adanya faktor lain termasuk pesanan atau tekanan. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Pemirsa, kita akan memberikan tanggapan usai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Eko, kita bahas mengenai beberapa tanggapan dari pemirsa kita pada hari ini ya. Mas Eko, ada yang mengatakan kalau penanganan kita terhadap kasus korupsi itu biasa-biasa saja. Lalu kemudian sudah mendarah daging.
Sebetulnya orang kalau melakukan tindakan korupsi itu kenapa sih, Mas Eko? Apakah memang ada tekanan begitu sehingga kemudian terpaksa harus melakukan korupsi, ataukah karena dia tahu bahwa penanganan kasus korupsi kita itu biasa-biasa saja, sehingga kemudian merasa bisa melakukan korupsi, atau bagaimana, Mas Eko? Ya, saya ingin memilah-milah dulu. Kalau di kasusnya di pilkada, ya, misalkan seorang bupati atau wali kota atau gubernur yang ingin maju dalam pemilihan kepala daerah di daerahnya masing-masing, itu memang biaya politiknya mahal kan. Jadi tentu dia melakukan negosiasi dulu dengan cukong dan lain-lain untuk biaya politiknya. Nah, ketika dia jadi tentu akan imbalannya tentu akan memberikan proyek-proyek kepada mereka atau dan lain-lain melakukan korupsi di uang jasanya itu. Mungkin ini yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah termasuk yang di Gubernur Sulawesi Selatan. Memang di Indonesia biaya politiknya sangat mahal ya. Jadi ketika Anda mau maju di wali kota atau bupati itu minimal kan 35 miliar ya kan. Bahkan kalau gubernur bisa lebih dari 300 miliar. Nah, ini biaya politik yang mahal itu tentu akan sangat memberatkan. Nah, kemudian di kasus-kasus yang lain misalkan kalau Jiwasraya tentu itu karena permainan ya. Di sana ada Beni Cokro yang merupakan otak dari sentral dari kasus ini dan kemudian melibatkan oleh direksi-direksi yang lain yang kemudian merugikan negara sekitar 16 triliun lebih. Nah, ini memang patut terus disorot karena apa? Karena masih baru aja 6 yang menjadi tersangka. Saya kira masih banyak kasus-kasus yang lain yang kemudian bisa menjadi tersangka. Nah, di kasusnya Bansos ini adalah korupsi yang menurut saya kira semua orang juga setuju ini adalah korupsi yang nggak layak lah sebetulnya ketika di tengah pandemi COVID begini, kemudian pejabat melakukan korupsi. Ini kejahatan yang luar biasa. Tentu kan vonisnya kita tunggu. Apakah juga seumur hidup, apakah 20 tahun. Tentu kita sebagai warga patut mencermati, kemudian mendukung langkah-langkah yang melakukan hukuman berat kepada koruptor-koruptor yang merugikan negara. Kan? Ya, sekarang kalau saya cermati mungkin banyak Mas yang mulai sedikit pesimis kembali begitu ya terhadap KPK ataupun kepada penegak hukum lainnya, mungkin termasuk terhadap sistem peradilan kita, baik itu pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Apa Mas yang mungkin bisa dilakukan Mas ya untuk betul-betul membuat publik yakin begitu bahwa penanganan korupsi kita ini akan lebih baik ke depannya? Kalau kita cermati beberapa kasus yang sedang ditangani oleh KPK baik pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Ya, KPK ini kan dibentuk ketika pengadilan ya kepolisian dianggap tidak bisa melakukan kejaksaan ya tidak bisa melakukan sebagaimana mestinya dalam penegakan hukum. Nah, ketika KPK dibentuk ketika di zaman Ibu Mega tentu diharapkan itu bisa menanggulangi semacam itu. Tapi memang grafiknya KPK itu memang naik turun. Kemarin ketika ada revisi Undang-Undang KPK, ada yang menyebutkan ini pelemahan KPK. Kemudian KPK juga membuktikan melakukan OTT terhadap beberapa kasus. Nah, sekarang di kasusnya Gubernur Sulawesi Selatan, memang KPK memang harus tetap kita kritisi ya kan. Tapi mereka juga mempunyai panduan-panduan juga untuk melakukan OTT dan lain-lain. Jadi harus kita juga apresiasi kinerja KPK ini. Tentu hal-hal yang lain itu di luar jangkauan KPK. Misalkan yang kasus Jiwasraya. Ketika pengadilan negeri memutus seumur hidup, kemudian pengadilan tinggi Jakarta mengurangi dengan 20 tahun, nah itu yang harus kita kritisi. Bukan KPK-nya, tapi pengadilannya. Nah, kita harus menjaga kemudian di marwahnya pengadilan di Mahkamah Agung, Mahkamah Agung ketika nanti melakukan kasasi. Jaksa Agung harus melakukan kasasi terhadap kasus ini, terhadap kasus Jiwasraya untuk kepentingan publik. Karena kan mengkorting dari seumur hidup menjadi 20 tahun itu kan melukai rakyat. Kemudian di kasusnya Bansos, tentu ini kan akan masih berlanjut ya kan. Saya kira kita patut menunggu dan kita juga harus kawal bersama agar banyak orang yang kemudian yang diduga terlibat itu kemudian menjadi tersangka. Ya kan? Iya, soalnya banyak orang yang mungkin sedikit ragu, Mas Eko ya, karena beberapa keputusan terakhir oleh Mahkamah Agung itu adalah mengurangi hukuman begitu. Ini jangan-jangan orang akan berpikir kalau
wah ini di tingkat pengadilan tinggi saja dikurangi, jangan-jangan nanti di MA lebih lagi dikurangi lagi. Nah, itu gimana, Mas? Ya, kekhawatiran itu pasti ada. Di mimbar ini juga editorial pernah memberikan judul kalau tidak courting besar-besaran di Mahkamah Agung ya, kalau tidak salah waktu beberapa hari yang lalu. Tentu ini akan menjadi pelajaran juga bagi semua orang, termasuk mereka yang berurusan dengan Mahkamah Agung. Memang fakta membuktikan itu ketika mereka, para koruptor itu sudah diputus di tingkat kasasi, kemudian ketika harus kita akui ketika Artijo Agostinus pensiun, kemudian mereka beramai-ramai untuk melakukan peninjauan kembali, dan hebatnya lagi banyak orang juga kemudian dikurangi dalam pengurangan hukumannya itu. Nah, ini fakta yang kemudian kita bisa lihat bahwa memang ada beberapa hal ya, kasus-kasus ini yang kemudian dikurangi hukumannya kan. Baik, jadi solusi kedepannya apa nih Mas Eko? Apakah kemudian kita harus memperbaiki sistem undang-undang kita? Bagaimana kemudian bisa membuat para pelaku yang punya potensi untuk korupsi ini betul-betul tidak akan melakukan korupsi, Mas? Ada efek jerahnya begitu? Undang-undang kita, apakah itu undang-undang tipikor, undang-undang yang lain, RUKHP, itu semua sudah ada, sudah bagus lah. Sekarang tinggal orangnya ya kan. Contoh saya kasus, peraturan Mahkamah Agung, minimal 100 miliar bisa dituntut hukuman seumur hidup, misalnya hukumannya. Nah itu kan harus diterapkan kalau memang kerugian seperti itu. Tapi kan banyak hakim yang kemudian memutus di luar itu karena pertimbangan-pertimbangan yang lain. Tentu kita tidak bisa memasuki karena itu wilayah independensi hakim. Tapi kalau kita melihat sudah ada acuannya, ya tinggal diputus saja. Memang kalau memang itu kerugiannya di atas 100 miliar, ya korupsi bisa seumur hidup. Ini kan meringankan sebetulnya tugas-tugas hakim. Tapi sekali lagi, independensi hakim tidak bisa kita campuri, bahwa mereka juga punya pandangan yang berbeda tentu tentang hukum-hukum yang ada di Indonesia. Baik, Mas Eko, terima kasih telah bersama kami pada pagi hari di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, jika masih ada kompromi terhadap pelaku korupsi, jangan harap negeri ini bisa memenangi perang besar melawan korupsi. Jika masih ada aparat yang bermurah hati kepada koruptor, percayalah bangsa ini tak akan lepas dari penjajahan rasuah. Itulah yang berulang kali kita ingatkan khususnya kepada para penegak hukum sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi. Melawan korupsi membutuhkan komitmen dan integritas yang tinggi, tidak bisa dengan sesuka hati. Demikian Editorial Media Indonesia pada hari ini.